Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana keadaan kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya, terbebas dari virus corona. Perkenalkan dulu, nama Bapak adalah Junaidi, guru SMP Negeri 3 Muara Tewe. Bapak mengajar mata pelajaran PPKN ya. Untuk 4 minggu ke depan kita akan mempelajari tentang KD 3.5, yaitu tentang harmoni dalam keberagaman. Berikutnya ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui mengamati video harmoni dalam keberagaman, peserta didik mampu memahami makna harmoni keberagaman dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, membuat video tentang keberagaman masyarakat Indonesia, peserta didik mampu memahami makna harmoni keberagaman dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, gender, dan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika secara benar. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui mengamati video harmoni dalam keberagaman, peserta didik mampu merumuskan makna harmoni keberagaman dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui mengamati, berdiskusi, membuat video tentang keberagaman masyarakat Indonesia, peserta didik mampu menjelaskan permasalahan keberagaman masyarakat secara tepat. Nah, amatilah video berikut ini. Nah, pertanyaannya, setelah kalian mengamati video tadi, apa faktor penyebab terjadinya harmonisasi dalam keberagaman? Faktor penyebabnya terjadi harmoni dalam keberagaman itu ada 6. Yang pertama yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Karena negara Indonesia ini terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. Yang berikutnya yaitu kondisi kepulauan. Negara Indonesia ini adalah negara maritim yang terdiri atas berjuta-juta pulau. Dan jadi setiap pulau yang satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Itulah yang menyebabkan keberagaman, karena antara pulau yang satu dan pulau yang lain berbeda suku, berbeda bahasa, dan juga berbeda budayanya. Yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam dan kondisi iklim. Ya, wilayah Indonesia ada yang yang pegunungan, ada yang pesisir, ada yang dataran rendah, dataran tinggi, ada daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Yang berikutnya yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Wilayah Indonesia terjadi kemajuan transportasi dan komunikasi, sehingga untuk memudah perhubungan antara suatu daerah dengan daerah lain, terjadinya komunikasi sehingga memudahkan masyarakat menerima informasi. Yang berikutnya, yang kelima, yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat Indonesia itu berbeda-beda. Ada yang dengan mudah menerima budaya dari luar, ada yang tetap mempertahankan budayanya, dan ada yang tidak mau menerima sama sekali dari budaya lain. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor globalisasi. Berikutnya yang keenam itu faktor ekonomi. Kondisi ekonomi ini juga memberikan yaitu sumbangan khusus bagi masyarakat yang berada di Indonesia sebagai negara berkembang. Tidak semua masyarakat Indonesia berkecukupan dalam hal ekonomi. Yang tinggal di desa memiliki kecenderungan untuk berprofesi sebagai petani. Selain itu yang di kota kecenderungan berprofesi sebagai pekerja kantoran. Itulah 6 faktor penyebab harmonisasi dalam keberagaman. Yang berikutnya kita lihat contoh-contohnya ya. Keberagaman dalam bidang sara, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Di Indonesia terdapat beberapa suku, yaitu ada suku Dayak, suku Banjar, Melayu, Jawa, Bugis, Batak, Betawi,
Agamanya banyak di Indonesia, ada beberapa agama, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Yang berikutnya keberagaman sosial budaya. Setiap daerah di Indonesia memiliki yaitu bahasa daerah, memiliki kesenian tersendiri, tari-tarian, alat musik daerahnya sendiri. Yang berikutnya keberagaman bidang ekonomi. Nah, keberagaman ini ada yang si kaya dan si miskin. Bisa dilihat seperti di gambar. Yang berikutnya keberagaman gender, yaitu stop diskriminasi terhadap perempuan, stop kemiskinan perempuan. Nah, itu. Nah, sekarang kalian membuat kelompok ya. Nah, dari membuat kelompok ini kalian baca dulu deskripsinya ya ini. Membangun persatuan dan kesatuan di Indonesia bukan perkara mudah karena Indonesia memiliki keberagaman yang kompleks. Masyarakat Indonesia membutuhkan upaya luar biasa untuk mengendalikan pribadi dan menoleransi perbedaan di lingkungan mereka. Masyarakat Indonesia sudah seharusnya menyadari bahwa mereka memiliki saudara yang beragam, baik suku, agama, maupun budaya. Saat ini, masyarakat Indonesia masih berupaya menumbuhkan kesadaran bahwa keberagaman tidak seharusnya menjadi perekat bagi bangsa Indonesia untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Harmonisasi keberagaman menjadi modal penting dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam mewujudkan harmoni dalam keberagaman, diperlukan peran seluruh masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan fakta tersebut, buatlah video tentang harmoni dalam keberagaman sebagai upaya membangun persatuan dalam keberagaman. Ketentuan tugas sebagai berikut. Nah, buatlah kelompok yang terdiri atas 4-5 orang peserta didik. 1. Carilah foto atau gambar sebanyak-banyaknya dengan tema harmoni dalam keberagaman. 2. Edit sebuah foto sesuai tema tersebut di internet atau di lingkungan sekitarmu. 3. Edit semua foto menggunakan aplikasi pembuat video, misalnya Movie Maker. 4. Tambahkan suara atau background lagu-lagu wajib nasional atau lagu yang bertema nasionalisme. 5. Buatlah video semenarik mungkin. Gambar minimal 20 buah, durasi video minimal 10 menit agar mendapatkan nilai bagus. 6. Simpan file dalam CD atau flash disk. Kemudian kumpulkan kepada bapak atau ibu guru untuk diputar dalam kegiatan pembelajaran. 7. Upload atau unggah video tersebut pada akun Facebook atau channel YouTube masing-masing. Dan itulah penjelasan materi dari Bapak hari ini. Jika ada yang kurang jelas, silahkan kalian bertanya di grup WA mata pelajaran PPKN kelas 9 ya. Sekian dan terima kasih.